Selamat pagi Bu Sinta dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh revolusi industri 4.0 terhadap perekonomian. Sebelum melanjutkan slide berikutnya, di sini saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Antonius Kristanda Yulianto dengan NIM 2411340085. Baik, silakan lanjutkan dengan slide kedua. Slide 2 ini ada definisi revolusi industri 4.0. Kita akan ke pengertian dan ciri. Untuk pengertiannya adalah revolusi industri 4.0 mengacu pada era baru transformasi teknologi yang ditandai oleh integrasi dunia fisik, digital, dan biologis. Ini menandai menggabungkan teknologi seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, komputasi awan, dan manufaktur aditif. Punya ada ciri. Revolusi industri 4.0 ditandai oleh otomasi yang lebih canggih, data yang melimpah, dan sistem yang saling terhubung, mendorong efisiensi dan inovasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita lanjut ke slide 3. Slide ketiga ini kita membahas kecerdasan buatan, manufaktur aditif, dan Internet of Things. Apa sih kecerdasan buatan tersebut? Kecerdasan buatan itu memungkinkan mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia, mengoptimalkan proses dan menciptakan pengalaman yang dipersonalisasi. Yang kedua ada manufaktur aditif, membuat objek 3 dimensi dengan mencetak lapisan demi lapisan, meningkatkan fleksibilitas produksi dan desain. Yang ketiga ada Internet of Things, menghubungkan perangkat fisik, meningkatkan efisiensi dan keamanan, mendorong pengumpulan data yang real time. Slide berikutnya adalah dampak revolusi industri 4.0 pada pasar tenaga kerja. Yang pertama ada otomatisasi pekerjaan yang berulang dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual, membebaskan karyawan untuk fokus pada tugas yang lebih kompleks. Yang kedua ada peningkatan keterampilan. Revolusi industri 4.0 menuntut keterampilan baru seperti analisis data, pemrograman, dan kecerdasan buatan, membuka peluang pekerja yang baru. Yang ketiga ada program pelatihan. Pentingnya program pelatihan dan mengembangkan keterampilan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar kerja yang berubah secara signifikan. Slide berikutnya. Dampak revolusi industri 4.0 pada sektor manufaktur. Satu ada efisiensi, meningkatkan efisiensi produksi melalui otomatisasi, pengumpulan data real time, dan pengembangan proses yang dioptimalkan. Yang kedua ada personalisasi, meningkatkan fleksibilitas produksi untuk menyesuaikan produk dengan kebutuhan konsumen individu dengan cepat dan efisien. Yang ketiga ada inovasi, mendorong inovasi dengan teknologi baru seperti pencetakan 3D, robotika, dan kecerdasan buatan. Selanjutnya adalah dampak revolusi industri 4.0 pada sektor jasa. Yang pertama ada e-commerce, meningkatkan kemudahan akses dan transaksi online, menciptakan peluang baru bagi usaha kecil dan menengah. Yang kedua ada pelayanan pelanggan, pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi melalui kecerdasan buatan dan analisis data, meningkatkan kepuasan pelanggan. Ketiga, meningkatkan efisiensi, mempermudah proses bisnis dan administrasi melalui otomatisasi dan sistem digital, meningkatkan produktivitas. Lihat berikutnya. Tantangan yang dihadapi dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Yang pertama ada kesenjangan digital. Pentingnya mengurangi kesenjangan digital melalui program literasi digital dan akses internet yang merata. Yang kedua ada keterampilan. Pentingnya mengembangkan program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja masa depan. Yang ketiga ada etika. Memastikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan etis, menghindar dampak negatif pada masyarakat.
Ini ada strategi pemerintah dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Yang pertama ada pendidikan, meningkatkan sistem pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Yang kedua ada inovasi, memborong inovasi dan mengembangkan teknologi lokal melalui dukungan riset dan pembinaan. Yang ketiga ada infrastruktur, membangun infrastruktur digital yang kuat dan terjangkau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Peran sektor swasta dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Yang pertama ada adopsi teknologi, menerapkan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing. Yang kedua, pengembangan keterampilan, memperkuat keterampilan karyawan melalui program pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Yang ketiga ada kolaborasi, meningkatkan kolaborasi dengan memerintahi dan universitas untuk mengembangkan solusi dan inovasi. Peluang dan langkah ke depan. Revolusi industri 4.0 menawarkan peluang besar untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kita harus menjelajahi peluang baru ini dengan strategi yang jelas dan menjalani langkah konkret untuk mengatasi tantangan yang ada. Kita akan masuk penutup, yaitu yang terakhir ada kesimpulan dari slide berikutnya. Yang pertama ada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Revolusi industri 4.0 mendorong penggunaan teknologi canggih seperti IoT, AV, dan Big Data yang meningkatkan efisiensi proses bisnis dan produktivitas di berbagai sektor. Yang kedua ada inovasi dalam berbagai sektor. Teknologi baru membuka peluang inovasi, menciptakan produk dan layanan baru yang lebih relevan dengan kebutuhan konsumen modern. Yang ketiga adalah transformasi pasar tengah kerja. Perubahan teknologi menuntut peningkatan keterampilan tenaga kerja, menciptakan peluang baru di bidang teknologi, tetapi juga risiko kehilangan pekerjaan di sektor yang bergantung pada tenaga kerja manual. 4. Peluang pertumbuhan ekonomi digital. Adopsi teknologi memberikan peluang besar untuk memperkuat sektor ekonomi digital, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing global. Ini 5. Tantangan infrastruktur dan regulasi. Implementasi teknologi memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai dan regulasi yang fleksibel untuk mengakomodasi perubahan. Yang keenam, resiko kesenjangan ekonomi. Jika tidak dikelola dengan baik, revolusi industri 4.0 dapat memperluas kesenjangan antara pihak yang mampu mengadopsi teknologi dan yang tertinggal. Kesimpulannya adalah Indonesia harus memanfaatkan peluang ditawarkan oleh revolusi industri 4.0 dengan meningkatkan inovasi, pengembangan SDM, dan kesiapan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam kata, tutur kata, atau yang lainnya, mohon untuk dimaafkan, dan terima kasih untuk Bu Sinta dan teman-teman yang sudah menonton video presentasi saya. Sekali lagi terima kasih dan dadah.